Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Ar-Ridha Medan Polonia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua pertemuan sebelumnya saya berkesempatan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat. Tapi malam ini kita break sebentar membahas tentang salat. Kita akan membahas tentang hal yang perkara-perkara yang melalaikan kita dari kematian. Agak seram kajian kita malam ini. Mudah-mudahan yang ada di tempat kita ini, di sekitar kita, di masjid ini, yang ada malaikat rahmah, bukan malaikat maut. Walaupun yang hadir di sini wajah-wajah yang diintai malaikat maut semua. Tapi yakin dan percaya banyak mengingat kematian itu. Kata Nabi, itulah sesungguhnya orang yang cerdas, karena dia tahu setelah hidup yang sekarang akan ada hidup setelahnya. Maka orang yang cerdas mengingat kematian, dia tahu ada hidup setelah hidup yang sekarang ini, dia mempersiapkan kematiannya. Kalau bahasa kiasnya, dia mempersiapkan bekal untuk menuju kembali ke kampung akhiratnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan ini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudara bisa lihat nanti hadis ini dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya Al-Bantani itu dinisbatkan pada daerah kelahirannya, Banten. Jadi istilah-istilah tempat kelahiran itu bisa dilekatkan pada nama kita. Kalau Medan biasanya Al-Madani. Misalnya nama saya Fuad Akbar mau dinisbatkan pada daerah kelahiran, maka Fuad Akbar Al-Madani. Kalau orang Mandailing Al-Mandailiki, kalau Minang dia disebut Al-Minkabawi, kalau Jawa Al-Jawi. Nah ini ada ulama asal Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia membuat satu kitab namanya Nasaihul Ibad. Dalam kitab itu ada hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika
beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Beliau jumpa dengan malaikat Jibril, lalu kemudian Jibril menyampaikan 3 pesan. Pertama, kata Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, kau boleh hidup sesuka hatimu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Ini seolah Jibril mau bilang gini, ya Muhammad, hiduplah suka hati. Mau beriman atau tidak, mau kafir atau Islam, tafadhol. Toh pada akhirnya kalau kita andai kata penduduk dunia ini tidak ada yang beriman kepada Allah, Pak. Kafirlah kita semua penduduk dunia ini. Allah juga tak berhenti jadi Tuhan. Allah tak pensiun dari Tuhan. Maka Allah memberikan pilihan kepada kita. Itu sebabnya kata Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha. Manusia sempurna penciptaannya dalam rahim. Ada tangan, kakinya, matanya, hidungnya, telinganya, panca inderanya, jasadnya jelas selesai. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan manusia itu 2. Pertama, sifat-sifat yang disebut dengan fujuraha. Fujur bahasa lainnya adalah an-nafsu, nafsu. Yang kedua, Allah berikan kepada kita wa taqwaha. Apa maknanya? Takwa. Takwa itu kata Imam Al-Ghazali adalah kumpulan kebaikan. Jadi ada kebaikan dalam hidup yang kita kerjakan, itu namanya takwa. Nah, kita bisa lihat fujur hanya Allah berikan kepada satu makhluk yang disebut hewan. Allah hanya berikan nafsu pada hewan. Maka jangan heran, Pak. Hewan itu nggak ada akal, nggak ada imannya. Kalau hewan, kucing datang syahwatnya dia nggak peduli. Kalau datang kucing betina, muncul syahwatnya dia nggak peduli, nggak mikir lagi kucing ini dekat masjid Arido, enggak ini. Ini dekat orang yang dekat imam masjid atau nggak peduli kucing itu, Pak. Kenapa? Karena kucing itu hanya dikaruniai fujuraha, nafsu. Sebabnya ada makhluk yang hanya Allah berikan takwa, kebaikan, berkumpul kebaikan padanya. Siapa itu? Itulah malaikat. Maka malaikat itu nggak pernah punya dosa. Jangan heran, Bapak nggak akan temukan malaikat di Israel salah nyahut nyawa. Nggak ada itu ceritanya. Atau malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Aduh, kok bisa salah ngasih ya? Nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah salah karena dalam diri malaikat berhimpun kebaikan. Tapi di antara hewan dan malaikat, fujuraha dan takwa, ada makhluk yang Allah gabungkan keduanya, diberikan kepada makhluk itu. Siapa itu? Itulah kita manusia. Allah hadirkan dalam diri kita ini nafsu. Allah berikan pula dalam diri kita ini takwa, kebaikan. Maka seolah-olah Allah ingin bilang sama kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Pikir, kalian mau kerjakan yang baik, aku sediakan pahala dan surga. Kalian kerjakan yang buruk, aku siapkan dosa dan neraka. Maka man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat baik pasti diberikan balasan kebaikan, dan yang buat buruk pasti diberikan keburukan sebagai balasan. Maka itu hadirin, sekali lagi Jibril mau bilang, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ada apa rupanya dengan mati? Kenapa Jibril sampai mengingatkan Nabi? Pertama, karena Nabi itu dalam kapasitasnya Muhammad sebagai makhluk, dia pasti akan mati. Tapi dalam kapasitas Nabi ataupun Rasul nggak pernah wafat. Rasul itu nggak wafat, yang wafat Muhammad punya, makhluk punya. Maka kenapa Rasul nggak wafat? Karena ada
pelanjutnya. Siapa pelanjutnya? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama lah yang meneruskan para nabi. Cuma sekarang banyak juga ulama-ulama palsu kan, ustaz-ustaz palsu, nabi palsu pun ada. Udah pernah saya cerita sini belum? Ada Ahmad Musaddiq, mantan pelatih badminton jadi nabi. Kemarin meninggal juga ada Ahmad Musaddiq. Mantan pelatih badminton Pak di daerah Jakarta tahun sekitar tahun 2000-an lah. Pelatih badminton ngaku jadi Nabi Muhammad. Coba ada bayangkan. Ngaku jadi nabi. Padahal kata Nabi, Nabi nggak ada lagi nabi setelahnya. Nabi itu khataman nabiin, penutup daripada nabi. Tapi ada yang mengaku jadi nabi, ada yang ikut, ada banyak. Inilah parahnya gitu. Ada pula di perbatasan Surabaya Madura itu sekitar tahun 2015. Bapak kalau cek di Google ada agama baru tahun 2015 namanya agama Jasun, singkatan dari Jawa Sunda. Loh, aku nggak main-main, memang betul ada agama Jawa Sunda. Ada nabinya Ustaz, ada yang ngaku jadi nabi. Mohon maaf Pak, kalau orang Jawa ada namanya kebetulan sama. Yang ngaku jadi nabi di situ Tugimin. Masya Allah. Kalau kita salawatkan enak ya, Habibi ya Muhammad, tenang hati kita. Coba ganti dengan yang lain. Ya Habibi ya Tugimin. Itu kemarin ada gerakan Fajar Nusantara, salah satu pengikutnya Pak Manta, dosen Universitas Sumatera Utara. Bayangkan, akademisi, siapa namanya Ustaz? Nggak berani aku menyebutnya, jaga kode etik jurnalistik, masuk YouTube pula. Yang jelas ini fenomena kita, bahwa kadang-kadang nilai akademis kita bisa hilang hanya gara-gara keimanan yang bergoncang. Ini bisa hilang Pak kalau ini terancam. Itu maksudnya akademisi loh. Tapi begitu ada orang yang mengaku nabi baru, dia ngikut. Ini terancam, ini terganggu kalau batin terancam. Mohon maaf itu sampaikan. Bapak tanya profesor hebat dimanapun di dunia ini, hebat dia kalau ceramah di depan mahasiswa, di depan publik berapi-api, keluar semua ilmu-ilmunya. Begitu sampai rumah mereka aja dirinya sekali, blank otaknya. Kenapa? Karena memang kalau ini terlalu tinggi, tapi batin kita terguncang, ternyata nggak bisa juga. Nah, jadi sekali lagi bahwa ada kata Nabi bahwa ternyata memang banyak orang yang mengaku jadi Nabi. Padahal dia bilang Nabi, la Nabi ya bahda, ada Nabi setelah. Terakhir ada Lia Eden. Lia Eden ini bukan ngaku Nabi, ngaku malaikat Jibril. Ya Allah, itulah tangkap polisi itu ada kan pasal penistaan agama. Tapi kemarin menjelang puasa Ramadan 2021 ini yang lalu, Lia Eden meninggal. Itulah hebatnya polisi kita, jangankan Nabi palsu, Jibril pun bisa ditangkap. Jadi Bapak Ibu hadirin, kata Nabi sekali lagi, Jibril bilang, Isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Muhammad dalam kapasitas sebagai manusia dia wafat, tapi dalam kapasitas sebagai Rasul, tugas Rasul itu dilanjutkan oleh ulama. Maka jangan sekali-kali Bapak menghina mencaci maki ulama. Terlepas ada ikhtilaf di antara ulama-ulama kita. Ini persoalan pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Maka keluar ormas dengan ulama-ulama yang berbeda. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada di tengah-tengah pertikaian antara NU dengan Muhammadiyah. Tahun berapa itu lahirlah kemudian Al-Jam'iyatul Wasliyah. Inilah jaket yang aku pakai karena kebetulan aku kader Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi memang Bapak Ibu hadirin, ulama-ulama yang ikhtilaf dalam soal ibadah yang ubudiyah, pokok dalam ibadah dalam agama itu semuanya sepakat bahwa sholat itu wajib, bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah sampai kepada qada dan qadar. Tapi hal-hal yang furu'iyah, yang cabang dalam agama
ini wajar. Jangan kita risau, jangan kita ribut soal yang ru'yah. Apakah kunut nggak kunut, apakah tahlil nggak tahlil. Maka itu saya sepakat dengan ucapan Kiai Haji Hashim Muzani. Dia bilang persoalan yang menyangkut furu'iyah, perbedaan pendapat, ini cukup dibicarakan pada levelnya ulama. Umat hanya ngikut, tinggal umat ini memilih mana yang mau dia ikutin. Dia ikutin ulama NU bagus, dia ikutin ulama Muhammadiyah bagus, tidak ada masalah. Kecuali kalau yang dia ikuti Ahmadiyah, itu menjadi pertanyaan, udah sesat dan menyesatkan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bahwa perbedaan itu terbuka peluang, tidak bisa kita paksakan. Mau lihat hilal 1 Syawal, bagaimana mau sama antara NU dengan Muhammadiyah? Yang satu pakai hisab, yang satu pakai rupiah, yang satu ngitung, yang satu ngeten bulan. Ini kan gak mungkin disamakan, caranya aja udah beda. Dan dua-dua ada dalilnya. Maka peluang itu terbuka lebar dan luas. Tinggal kita yang ikhtilafi min ummati rahmatun, beda pendapat itu rahmat. Nah, balik kepada kematian tadi. Ternyata memang hadirin, mau beriman atau tidak kita kepada Allah, fa innaka mayyitun, kita pasti mati. Tapi saya kira kalau ditanya di sini, yakin nggak Pak dengan kematian itu? Yakin nggak Pak? Yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat yang paling populer. Setiap yang bernafas pasti dia mati. Setiap yang punya nyawa pasti mati. Jadi yang nggak punya nyawa, nggak punya nafas di mana Ustaz? Ayat yang lebih umum, Quran surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini pasti binasa. Yang bernapas, yang tak bernapas, semuanya binasa. Yang bernyawa, yang tak bernyawa, benda mati sekalipun dia punah, hancur binasa. Yang tinggal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tinggal Allah yang kekal dan abadi. Maka mati ini nggak masalah. Yang masalah adalah sudahkah kita mempersiapkan kematian kita. Jadi kalau ada orang mau meninggal, itu namanya kata Nabi, ada orang yang sekarat, haruslah ditalkinkan. Jadi kadang-kadang banyak orang yang keliru cara mentalkinkan mayit. Gak sabar dia nalkinkan mayit, calon jenazah. Ada orang sekarat, terbujur kaku. Awak datang ke telinga, makanya Pak, kalau punya istri, ini masih punya istri semua kan? Udah punya istri semua ya? Ada yang masih lajang? Kalau masih lajang, cepat-cepat lah. Cepat-cepat nikah maksudnya, cepat-cepat macam. Kita doakan yang lajang ini dimudahkan jodohnya, amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Yang udah nikah kan ada yang bilang amin. Nah, jadi yang punya istri, saya kemarin saya bilang sama almarhumah istri saya, Dek, nanti kalau abang sekarat, ini supaya kita saling mengingatkan Pak. Kalau abang sekarat dulu, kau datang ke telinga sebelah kanan, talkinkan sebaik-baik talkin kata Nabi, la ilaha illallah. Bisa ya? Bisa lah. Sekarang Bang, nanti udah mau mati lah ya, kalau sekarang ditalkinkan. Cepat aja deh. Nah, jadi kalau ada orang yang terbujur, kita mau talkinkan, caranya gimana Pak? Datang ke telinganya sebelah kanan, bisikkan, la ilaha illallah. Loh, tapi Ustaz, di mana-mana dalam Quran setiap ada nama Allah bersanding dengan nama Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa nggak gitu aja Ustaz? Ternyata Rasulullah itu cerdasnya luar biasa. Sekarang terbukti. Perhatikan, orang yang sekarang itu rahang atas dengan rahang bawah mulutnya mau berpisah.
Jadi begitu dia mati, terpisah benar antara rahang atas dengan rahang bawah. Maka orang yang tercabut ruh dari jasadnya, dia akan menyaksikan kemana ruh itu berangkat. Dia lihat ke atas sampai mulutnya ternganga. Saat itu adalah hari yang terakhir, detik terakhir, maka terputus antara rahang atas dengan rahang bawah. Tapi dalam kondisi sekarang, ini sulit untuk berkatut. Kalau rahang atas dengan rahang bawah tidak bisa berkatut, maka tidak bisa kita mengatupkan bibir yang atas dengan yang bawah. Perhatikan Pak, kalau Nabi menganjurkan talqin dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, ada huruf mim di situ. Mim itu hanya bisa dilafazkan kalau bibir atas dengan bibir bawah terkatut. Muhammadur Rasulullah. Mim datema maliki yaumiddin. Orang yang sekarang sulit. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ada 3 huruf mim. Mim di awal, mim di tengah pakai tasydid. Muhammad harus berkatut antara bibir atas. Itulah hebatnya Nabi. Maka kata Nabi, talqin cukup la ilaha. Kenapa? Karena diucapkan la ilaha illallah bisa kita lafazkan tanpa mengatupkan bibir atas dengan bibir bawah. Coba perhatikan, buka mulutnya Pak. Gak usah lebar kali, nanti masuk lagi. Kita tes sama-sama. Coba buka dulu. Buka Pak. Yang kalau ada yang ngomong jangan agak ditutup sih. Bercanda. Buka. Keluarkan lidahnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ada yang separuh-separuh berarti awas, berarti mau lewat lagi. Ternyata bisa. Saya kemarin tahun 2019 saya rohaniawan muslim di rumah sakit Royal Murni Teguh. Saya mau seminar proposal tesis S2. Tiba-tiba ditelepon jam 12, Ustaz tolonglah ke rumah sakit, ada orang yang sekarang dia minta ditalkinkan. Saya bilang nggak bisa, saya mau sidang seminar proposal, saya bilang. Tapi saya undur sampai habis asar. Habis asar saya tembak langsung ke rumah sakit Murni Teguh. Ternyata di situ saya saksikan Pak, walaupun sebelumnya udah banyak kita menyaksikan orang yang sekarang. Kalau ada orang sekarang, jangan kita nggak sabar. Cukup sekali aja bilang, ayo nek, wah atau ado atau siapa kayak begitu, ayo wah la ilaha illallah. Nah, tunggu dia dulu diam. Yakinlah bahwa dia akan mengikuti lafaz itu. Kalau kita kurang yakin, masih ragu-ragu, sekali lagi la ilaha illallah. Jangan nggak sabar Pak. Ini kadang-kadang ada kita mau mentalkinkan orang, tapi kita emosi. Ayo deh la ilaha illallah. Ayo deh ulang deh ya, dengar deh ya la ilaha illallah. Parahnya lah ini la ilaha illallah la ilaha. Nanti dia bangun dia ditokokkan ya, nggak sabar, kita kelelahan. Makanya kalau mentalkinkan orang sabar, karena apa? Yakin pasti dia akan mengikuti. Pada akhirnya yang membuat kita melafazkan kalimat Allah itu adalah apa? Amalan dan diri kita. Maka rajin-rajinlah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disampaikan lagi, dilembutkan lagi. La ilaha illallah, la sampai meresap ke dalam tulang sumsum, dan pada akhirnya kita sadar bahwa semua ini tidak ada apa-apanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tata cara mentalkinkan orang. Jangan kita buru-buru, jangan didesak. Lalu tadi katanya ada perkara yang melalaikan kita dari kematian. Apa perkara itu? Perkara itu ada 2 kata Allah. Apa itu? Disebutkan dalam Quran surah At-Takatsur yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4.
Ayat 1 sampai dengan 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan itu melalaikan kita, Pak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Baru kita sadar mewahnya hidup kita, megahnya hidup kita, bahwa yang megah dan mewah itu nggak ada artinya sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Maka kata Allah dilanjutkan ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan kalian begitu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, jangan begitu kata Allah. Jangan terlalu mengumpulkan kekayaan sampai kita lupa dengan kematian kita. Maka banyak orang yang mengumpulkan materi tapi dia lupa dia mati. Bahasa ringkasnya, mati-matian mencari sesuatu yang pada akhirnya tidak dibawa mati. Pergi pagi, pulang sore, pergi gelap, pulang gelap, rasa keringat banting pulang, kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya untuk mengejar kemewahan dunia. Maka itu Bapak Ibu hadirin, bukan dilarang orang Islam ini kaya, enggak. Orang Islam juga dilarang untuk punya uang, punya materi, punya segala-galanya, enggak. Asal dua saja yang perlu diingat. Pertama, carilah harta dan cara yang Allah ridhoi. Yang kedua, gunakan harta untuk kepentingan agama Allah. Selesai. Itu aja variabel. Maka kata Allah, ketika dari harta itu kita keluarkan zakat fitrahnya, zakat hartanya, zakat malnya, kemudian di luar itu ada infak sedekah, itu kita keluarkan, maka insya Allah harta yang banyak kita punya itu Pak, insya Allah kekal abadi mendampingi kita. Jadi bukan sama sekali tidak ada harta yang menemani kita di akhirat, ada, tapi harta yang digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama yang membuat kita lalai dari kematian. Yang kedua yang melalaikan kita dari kematian itu kata Allah, Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Ini kalau ditafsirkan dengan ayat At-Takatsur tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Kenapa kita masuk dalam liang kubur? Ada apa kita masuk dalam liang kubur? Tafsiran ayatnya kata Allah dalam Quran surah Al-Munafiqun. Ini kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsirul ayat wa ayat. Ayat menafsirkan ayat, atau disebut dengan tafsir tematik. Ada apa kita dalam kubur? Terjerumus kita dalam kubur. Ternyata Quran surah Al-Munafiqun Allah jelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rupanya kita yang dalam kubur tadi menyesal. Rabbi Tuhan laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata waktu ini bisa diputar ya Allah. Kita nyesal. Udah dalam kubur gelap, sempit, disantap cacing tanah, baru kita berkata kepada Allah, andai kata ini bisa diulang ya Allah, andai kata kami masih hidup lagi ke dunia ya Allah. Lalu Allah tanya, bila dikasih kesempatan nak hidup, apa nak buat? Kok bahasa Malaysia lagi. Kalau dikasih kesempatan, kamu ngapain? Kata Allah. Kata dia, fa'asaddaqa, kami akan bersedekah. Imam Al-Ghazali bilang, sedekah itu definisinya luas, Pak. Bukan sekedar mengeluarkan uang, enggak. Sedekah itu adalah membagi kebaikan kepada orang lain. Itu definisi luas sedekah. Maka senyum kita kepada orang lain juga disebut sedekah. Menyingkirkan judi di jalanan itu juga kebaikan yang disebut dengan sedekah. Membantu orang lain itu juga disebut dengan sedekah perbuatan, sedekah amal. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dari Quran surah Al-Munafiqun, mayat tadi nyesal dalam kuburnya. Rabbi laula akhartani, andai kata kami masih punya kesempatan. Ini sering kita ucap, tidak kita ucapkan, tapi kita rasakan
rasakan dalam kehidupan. Apa contohnya? Maknanya apa ya? Maknanya bahwa kita sering menunda taubat karena kita merasa punya kesempatan untuk hidup. Inilah yang melalaikan kita. Hari ini buat maksiat, besok masih ada waktu untuk taubat. Hari ini main judi, nanti malam bisa taubat. Hari ini kita zina, besok masih punya umur. Kita merasa punya kesempatan untuk taubat, padahal sesungguhnya hadirin, taubat itu, maut itu tidak menunggu kapan kita taubat. Itu kata Allah dalam Quran kan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah datang ajal, dia nggak bisa dimajukan dan tidak bisa pula dimundurkan. Nggak bisa maju mundur. Atau dalam ayat lain kata Allah, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Andai kata kematian itu datang bagi kamu, kau tidak akan bisa bersembunyi walau di balik tembok yang kokoh, di dasar jurang yang dalam, atau berondok di dalam gua yang gelap. Tidak bisa, Pak. Mana contoh kematian itu pasti? Saudara bisa lihat nanti Bapak Ibu dalam kitab Al-Majalis As-Samiyah. Ini ada cerita sedikit, masih ada kesempatan kita, ada waktu. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Satu ketika Nabi Sulaiman begini dengan para sahabatnya, kumpul, tiba-tiba datang orang pakaian serba putih, Pak. Baju putih, jubahnya, sorbannya putih, rambut putih, kulit putih, bercahaya. Datang tiba-tiba orang pakaian serba putih, duduk di tengah majelis Nabi Sulaiman. Terus ada satu orang jamaah yang diperhatikan sama orang yang baju putih tadi. Dia duduk, lalu ditengoknya satu orang jamaah. Kalau bahasa kita orang Medan, diberengnya, Pak. Kita di sini apa mata kau deh, kan? Ini nggak bisa, kawan tadi ciut gemetar ya. Ditengok ini kok macam-macam, aku ada utang aja tengoknya. Tengok ini lagi. Nggak lama kemudian yang pakaian serba putih tadi Pak Migi dari tempat itu. Yang ditengok ini ketakutan, kan? Nanya sama Nabi Sulaiman, dia Rasulullah Sulaiman, itu orang tadi siapa? Kok diberengnya? Apa kata Nabi Sulaiman? Itu malaikat maut, bro. Makin ketakutan lah kawannya tadi, Pak. Udah murtad kencing lah dia. Kenapa diberengnya ya Rasulullah Sulaiman? Apa berarti aku yang mau dicabut nyawa yang mau dicabutnya? Kata Nabi Sulaiman, boleh jadi gitu, bro. Makin ciut lah ini kawan tadi, Pak. Udahlah, gini aja lah, ya Rasulullah Sulaiman. Antum kan nabi, punya mukjizat bisa memerintahkan angin. Coba tolong dulu bawa aku, perintahkan angin bawa aku ke tempat yang jauh dari tempat ini sekarang juga. Nabi Sulaiman gak bisa, bro. Dibawa kemana pun ente tetap mati. Kata dia, belum kita coba. Ya udahlah, kalau mau memaksa, akhirnya dipanggil awan. Kalau ecek-eceknya film Sungkokong, ini awan Kinton mainnya. Dipanggil Nabi Sulaiman itu, Pak, punya mukjizat luar biasa. Dia bisa memerintahkan angin. Rakyatnya adalah golongan bukan manusia, rakyat Nabi Sulaiman. Maka ada film King Solomon, itu maksudnya cerita tentang Nabi Sulaiman. Rakyatnya hewan. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin, bisa berdialog dengan bangsa jin. Inilah hebatnya Nabi Sulaiman. Nah, dibawa orang tadi dengan angin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Ke tempat, akhirnya sampai di tempat yang jauh. Begitu sampai, Pak, melangkah kakinya, satu langkah ke tanah, langsung ditangkap sama malaikat maut. Mau kemana, bro? Seolah-olah kalau kita tengok, ini malaikat maut ini munculnya kayak iklan itu. Wani Piro. Tapi malaikat maut nggak gitu, nggak bisa pula kita sombong. 200 bisa. Kau pikir ini SIM tilang? Nggak bisa. Begitu ditangkap mati saat itu. Balik malaikat tadi kepada Nabi Sulaiman, ditanya sama Nabi Sulaiman. Ente pun mau nyabut nyawa orang, ente bereng-bereng, ketakutan lah dia. Apa kata Nabi, kata malaikat tadi? Ya Rasulullah,
Aku heran. Allah perintahkan aku cabut nyawanya ke tempat yang jauh. Tapi aku lihat beberapa waktu yang lalu dia bersamamu ya Rasulullah Sulaiman. Ternyata tahulah aku bahwa kau yang memerintahkan dia, memerintahkan angin bawa dia ke tempat yang jauh itu. Ini bukti bahwa kemanapun kita lari, tidak bisa kita menghindar dari kejaran malaikat maut. Tapi kemanapun Bapak berontak di dalam rumah, kalau datang tukang kredit, maka tetap bisa Bapak ditemukan, bisa Bapak ngelak. Tapi kalau malaikat maut demi Allah tidak bisa Bapak. Begitu nampak kereta tukang kredit tadi dari kolektor, bilang sama anak, bilang mama nggak ada, bilang ayah lagi tak kemana. Bisa kita melak, tapi kalau malaikat mau datang, belum dia mengetok pintu Pak, nggak bisa kita berpindah. Apalagi kalau udah cuma masalahnya malaikat mau tidak pernah pula assalamualaikum ya kan, nggak pernah pula produksi. Mati ini kan tahu-tahu Pak. Hari ini hidup, tahu-tahu besok mati. Waktu ini tahu-tahu. Kemarin masih anak-anak, tahu-tahu udah punya anak. Tahu-tahu mati ini, waktu ini tahu-tahu mati ini kayak pohon kelapa yang muda jatuh, yang mengkal jatuh, yang tua jatuh. Jadi tinggal lagi kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang perlu kita persiapkan? Bekal yang mau kita kumpulkan. Ini Isa 1935, sekitar 10 menit lagi ya. Ada bekal yang mesti kita siapkan. Itu kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Nabi bilang, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, waqaf fil himlah wa inna naqada rasul. Bukan. Ada 4 pesan Nabi. Pertama, ya Abu Dzar, jaddid as-safinata fa innal bahra amin. Perbaharui kapalmu karena hidup, karena lautan sangat dalam. Lalu yang kedua kata Nabi, bawa bekal yang banyak, fa innal aqabatu ta'ud, karena perjalanan jauh panjang ke depan. Bawa bekal. Pertanyaannya bekal yang mau dibawa ini apa? Allah jelaskan dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka malam ini keywordnya, kata kuncinya adalah lepas dari masjid ini, kumpulkan kebaikan. Karena kebaikan yang berhimpun itu disebut dengan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada kelompok orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Tapi jangan tanya tentang apakah sampai tidak kiriman Fatihah kepada orang yang meninggal. Jangan tanya itu, karena itu istilah antara NU dengan Muhammadiyah. Jawabannya, kalau orang NU bilang sampai, kalau orang Muhammadiyah bilang tidak sampai. Jangan dipersoalkan Pak. Kadang-kadang berantem anak Ansor dengan pemuda Muhammadiyah. Lalu dibilang sama orang Ansor, nggak bisa Ustaz, doa orang yang sudah meninggal itu sampai. Kenapa? Apa buktinya kata orang Muhammadiyah tadi? Buktinya nggak ada. Tapi setiap kiriman nggak pernah balik, kata orang Ansor. Kiriman nggak pernah balik berarti sampai itu. Datang orang Muhammadiyah nggak mau kalah. Kalau memang kiriman sampai, mana tanda terimanya? Mana pula bisa kalau kirim Fatihah tak ada terima. Jadi jangan nanya yang seperti itu. Tanya kata Ustaz Ali Hidayat yang menambah iman, menambah amal, menambah ibadah. Ada yang ingin bertanya? Anggap kita ini sedang cakap-cakap aja Pak. Ya, silakan Pak. Bagaimana kita menyikapi orang yang meninggal tidak ada yang menjaga dia? Misalnya anaknya pergi ambil obat atau beli obat. Jadi keluarganya ditinggal. Begitu dia pulang, keluarganya meninggal. Itu gimana kita sikapinya? Kita nggak tahu dia sempat akhirnya. Dia kemana gitu? Pertanyaannya bagus. Orang yang meninggal itu di mana, Ustaz? Gitu kan Pak Siti dan? Enggak, maksudnya kita nggak tahu dia sempat
rasanya tuh ucap talqin la ilaha illallah kita nggak tahu karena waktu kita keluar kondisinya sakit, kita pulang dia udah ada udah meninggal. Saya nggak akan jaga dia lah. Kenapa? Nggak akan menjaga dia waktu dia sendirian itu sakaratul maut. Oh, sakaratul maut sendirian. Nggak tahu kalau dia udah meninggal. Jadi ini etika mentalkinkan tadi ya, ceritanya gitu kan. Jadi ketika kita pergi, udah kita talkinkan, kita pergi, lalu meninggal gitu kan. Nah, itu seperti itu kayak mana gitu kan, katanya Pak. Benar kan gitu kan? Makanya mentalkinkan itu Pak. Tadi terpotong cerita saya. Kalau kita mentalkinkan orang yang sakaratul maut, ucapkan la ilaha illallah minimal 3 kali, tapi jangan diburu-buru. Setelah ditalkinkan, kita diam aja, kita tinggalkan dia. Manakala nanti dia melantur, ini orang yang mau sekarat, melantur, ngomongannya ngawur. Kenapa? Saat kita sekarat, di saat itu sedang gencar-gencarnya iblis menjerumuskan kita. Supaya apa? Supaya penghujung kalimat kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini cara iblis menggelincirkan kan? Makanya kalau orang yang sudah sekarat kita talkinkan, lalu kemudian beberapa saat dia melantur lagi, entah apa yang dia ucapkan, ingatkan lagi, talkinkan lagi. Jadi bukan kita nungguin la ilaha illallah, capek kita gantian sama adik kita la ilaha illallah. Nah, asal dia ngomong lagi setelah dia talkin, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka talkinkan sekali lagi. Tujuannya apa? Agar ujung ucapannya, ujung hayatnya dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Kalau pas, ini susah Pak. La ilaha illallah mati. Ini butuh amal. Butuh amal. Dan ini nggak bisa latihan loh Pak. Tes kalau Pak percaya. Bagaimana pula masih tahu sama Ustaz nanti ya kan? Udah keburu mati. Ini kan nggak bisa latihan, ini hanya amal. Kenapa Ustaz menyampaikan ini? Ini pendekatan ulama. Jadi memang dianjurkan bagi kita untuk merutinkan ucapan la ilaha illallah supaya kita, karena orang mati itu menurut kebiasaannya. Orang mati sering dia baca la ilaha illallah, maka matinya dengan harapan dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang main judi maka mati dalam keadaan yang judi bisa jadi. Maka orang mati dia dimatikan, diwafatkan menurut kebiasaannya. Jadi kalau Bapak sudah mentalkinkan, lalu kemudian Bapak yakin yang sekarang tadi sudah ikut membacakan la ilaha illallah, Bapak tenang, lalu kemudian pergi hitungan detik meninggal ya. Kita nggak tahu apakah dia ngelantur lagi apa enggak. Wallahu a'lam, yang penting Bapak sudah menunaikan tanggung jawab. Terus jadi jangan kita tadi sampai terlalu muncul penyesalan orang tua gitu kan, atau istri atau apa gitu. Saya kemarin istri saya meninggal, saya talkinkan Pak, kan saya bilang Pak, entah talkin keberapa dia meninggal. Saya nggak tahu Pak, waktu saya talkinkan apa masih hidup atau enggak. Tapi yang jelas saya tengok monitor layar monitor itu masih berdetak, tapi dipompa dada. Mulut hidungnya dipompa pakai balon buat napas buatan. Ini dada ditekan terus. Saya nggak sambung dia, langsung saya talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah talkin yang berapa baru maaf Pak, kata dokter, ibu sudah nggak ada, kita bekerja maksimal. Jadi kita hanya melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lepas dari itu Pak, itu semuanya takdir Allah. Kalau tidak sempat, Kalau tidak sempat dia mengucapkan si mayat gimana? Kalau kita tidak sempat si mayat itu mengucapkan. Kalau tidak sempat mengucapkan, ya udahlah. Apa lagi mau dibilang? Ini yang mau ditanya sekarang apa? Makanya saya bilang tadi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah di ujung hayatnya itu nggak bisa dilatih, Pak. Karena itu adalah kebiasaan kita dalam hidup. Karena kata Nabi sekali lagi, orang wafat itu dimatikan dalam keadaan dalam menurut kebiasaannya. Jadi kalau Bapak mengerjakan yang ma'ruf, maka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi
Tapi kalau wafat, kalau kerjakan yang tidak baik, buruk, zina, mabuk, judi, maka wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini semua amal kita. Sekali lagi cuma amal kita yang bisa menolong kita. Tidak ada. Sehidup semati kita sama istri nggak bisa. Kita suami, saya suami hanya bisa menolong istri. Ketika dia wafat, saya hanya bisa bilang kata Nabi, ayyuhum ra'atin matat wa zawzaha anha radin dakhalatil jannah. Kalau perempuan wafat tapi suaminya ridho, dia masuk ke dalam surga. Maka ketika istri saya wafat, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saya lafazkan dalam hati, ya Allah, aku ridho istriku wafat. Itu bisa dilakukan. Selebihnya tidak ada. Kemudian setelah itu ya doa. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita lakukan. Udah aja. Belum Pak. Belum. Ada yang bertanya? Ada Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada. Ini dari zaman kita Ustaz tadi ulama sekarang kan banyak kan sih Pak. Ulama seperti bagaimana yang saya ikuti di akhir zaman sekarang nih Pak. Terus yang kedua Pak, di akhir ini juga terjadi perdebatan itu ada yang seorang ulama mengucapkan boleh mengucapkan selamat Natal, ada ulama lagi haram hukumnya. Bagaimana pandangan Ustaz seperti itu Pak? Seru ini. Nanti kalau kita bahas, ujungnya ini terjadi pembelahan. Pertama yang pro Jokowi, pasti ke situ ini. Tapi kita lepaskan dari itu Pak. Kita hanya membahas dari sisi ulama. Ulama itu artinya apa Pak? Al-ulama, artinya ilmu. Jadi ulama itu orang yang ilmu agamanya luas. Apa disebut ulama? Kalau aku masih ustaz, guru itu. Ada tingkatan. Nah, ulama yang mana yang kita ikuti? Ada yang istilah. Kalau bahasa Nabi yang ulama so jangan diikuti. Ulama so ini yang mana? Yang mendekat kepada penguasa, yang melakukan penjilatan kepada penguasa untuk kemudian hasrat-hasrat dunianya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang kita saksikan di Indonesia sekarang Pak, satu aja pesan saya, jangan gampang buruk sangka apalagi dengan ulama. Apalagi dengan ulama. Ketika ada virus corona 19, lalu keluar fatwa-fatwa yang berseberangan. Ada ulama yang membolehkan sholat berjarak, ada yang membolehkan sholat mengatakan tak perlu berjarak. Mana yang mau kita ikuti? Dua-duanya sah, tidak masalah. Dua-duanya sah. Kenapa? Makanya kalau ikuti pertemuan saya yang hari pertama, hukum itu dalam Islam bisa berubah sesuai dengan kondisinya. Kalau dalam fikih disebut ada ilat yang membuat hukum itu bisa berubah. Yang haram sekalipun boleh Bapak makan, bukan jadi haram ya, boleh kita makan dalam kondisi darurat. Babi boleh Bapak makan sepanjang bukan untuk apa namanya, bukan untuk mengenyangkan perut, sekedar untuk apa namanya, udah nggak ada lagi makanan Pak di tengah hutan, lewat babi hutan, makan secukupnya, nggak banyak aja. Yang penting Bapak jangan sampai nambah aja. Nambah sampai ini kacau kalau gitu ya PPK Yunus saja. Ya kan? Maka ini hukum itu bisa berubah. Maka kenapa ulama itu ada istilah? Itu tadi saya bilang, karena cara pandang yang berbeda. Ustaz, nabinya satu. Nabinya satu. Kenapa bisa banyak ulama yang terbelah pemikirannya? Karena cara pandangnya berbeda. Cara pandang, takbir, angkat takbir sejajar dengan bahu. Ada yang menganggap sejajar dengan bahu, ujung jari
dosa satu, pahala satu. Kalau ijtihadnya benar, 2 pahala, tidak berdosa. Kenapa? Karena memang ilmu Allah ini luas sekali ilmu Allah itu. Jadi Bapak nggak bisa kalau udah mesti Islam itu nggak sekali yang kita bayangin. Toh dulu mengharapkan miras, dulu nggak begitu langsung datang Islam miras haram, jangan. Kata Allah jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu dulu. Kalau sholat aja nggak boleh dalam keadaan mabuk, maka kemudian muncul ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Wahai orang yang beriman, jangan kau apa juga ayatnya wal azlam rijsun. Surat An-Nahl ayat 20. Jangan kalian mabuk, berzina dan mengundi dengan anak panah atau minum minuman keras. Rijsun fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kalian karena itu perbuatan setan sampai begitu Pak. Jadi ini perkara-perkara yang ikhtilaf di antara ulama itu kita tinggal ikuti yang mana yang kita yakini itu saja. Jadi jangan kita anggap kita terus jahat bahwa ulama yang ikut Jokowi itu neraka semua. Nggak bisa juga. Ulama yang ikut Prabowo tahun 2019 itu yang masuk surga belum tentu juga Pak. Sekarang Prabowo ikut sama Jokowi jadi menteri, ya ulamanya kayak mana? Oh, ulamanya istiqomah Ustaz. Ulamanya istiqomah kayak mana? Enggak setuju dengan pemerintah. Enggak bisa gitu Pak. Enggak ada pula dalam Islam kita ini memberontak. Ingat sekali lagi, sekurang-kurangnya imam dalam sholat, tidak pernah sesalah-salahnya imam dalam sholat, tetap ada etika menurunkan imam. Ucapkan subhanallah 3 kali, luruskan bacaan imam kalau salah. Tidak bisa kita ganti imam. Dia salah bacaan, salah gerakan, lalu yang di belakang tarik tangan imam. Imam, kau salah Imam, mundur. Tidak bisa. Bapak yang salah kalau itu. Itu etika Pak. Maka dalam bernegara juga begitu. Kalau ada ulama yang ikut pemerintah, kita tinggal husnuzan, baik sangka. Mungkin dia ingin meluruskan pemimpin. Mungkin dia ingin mengingatkan pemimpin. Ini kan gitu. Gitu kan Pak. Cocok apa rasakan. Yang penting Ustaz bilang tetap baik sangka kepada siapapun, terutama kepada ulama. Karena dengan baik sangka kita kepada Allah, itu akan melatih diri kita untuk baik sangka kepada Allah. Tapi buruk sangka kepada makhluk, siapapun makhluk, maka itu akan melatih diri kita buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena yang datang kepada kita, baik atau buruk, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dua-dua datang baik buruk kepada kita dari Allah? Karena Allah ingin menguji bagi kita siapa yang paling baik di antara. Saya kira mungkin itu adalah nanti bisa disambungkan. Tapi setelah itu saya mungkin tidak bisa lama-lama juga Pak. Mau tidur anak. Beginilah kalau yang sendiri. Gereja polisi. Nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.